Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Pon ya. Saya nenek 67 tahun. Saya terlalu banyak ujian. Nikah sama Rabu Kliwon, anjur-anjuran. Dari dia merangkak dan tidak kerja. Diangkat ortu hingga bisa lari. Yang akhlaknya jelek, tingkah lakunya juga berubah. Di tahun 76 mulai menjabat. Apa ya? Mulai menjabat, tapi perhiasan ortu saya, adik saya sekitar 1 on 97 gram tidak kembali ya. Rumah yang aku ikut merintis juga dijual. Sekarang tua, sudah tinggal ampasi. Mau balikan, mimpi kali di sisa usia saya masih bisa buat kue untuk menghidupi diri. Saya meski hidup sederhana tapi merasa Allah sayang sama saya, meskipun kadang-kadang capek. Saya yakin Allah ada rencana yang lebih baik dari keterbatasan ekonomi. Saya lebih khusyuk ibadah, semoga itu ya. Jadi teman-teman Selasa Pon, dari peristiwa ini ya kita bisa mengambil sebuah pelajaran hidup. Ya, dia punya suami ya, katakanlah pengangguran ya. Nah, terus dibiayai ya, oleh keluarganya sampai dia itu menghabiskan ya. Sudah punya jabatan terus dihabiskan semua. Tapi dia itu juga saat ini dia sudah tua ya, dia punya keahlian buat kue ya. Ya cukuplah untuk makan ya. Dan cukup untuk ibadah. Lah ini loh yang penting teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ya teman-teman Selasa Pon, tujuan Anda itu bekerja, cari uang, itu tujuannya apa? Ibadah. Ya, untuk ibadah. Ya, misalnya Anda ini dapat gaji 50.000, cukup enggak cukup satu hari 50.000? Saya rasa cukup. Ya, untuk beli beras, beli lauk. Ya, sisanya disimpan ya, untuk membayar listrik, membayar banyu ya. Membayar banyu sampai membayar PDAM air ya teman-teman ya, atau buat beli keperluan yang lain ya, itu cukup gitu loh ya. Hidup itu sederhana, hidup itu harus ibaratnya itu kita itu jangan boros-boros gitu loh ya. Caranya seperti itu. Cukup enggak cukup, pasti cukup ketika Anda mencukupkan. Tapi kalau Anda tidak mencukupkan, tidak akan pernah cukup. Ya, jadi kesadaran diri semacam ini harus ada di dalam diri Anda. Nah, kita bisa makan sehari 2 kali saja, sudah kita bersyukur. Ya. Nah, terus Anda ini Anda gunakan untuk ibadah. Iso nyambut gawe dodolan kue jajan. Oleh badi 50.000. Ya. 50.000 tadi kok gelek kok tukokno panganan, sehingga Anda punya tenaga untuk beribadah. Loh, itu loh tujuan hidup itu di situ. Soal Anda kawin, soal Anda dua anak, itu perjalanannya. Bukan itu tujuannya. Tujuanmu itu adalah ibadah kepada Tuhan. Ya. Dan kalau Anda katakanlah saat ini dalam kondisi terpuruk, tidak punya apa-apa, tapi ibadahmu sih kenceng. Ya, cukup dan ibadahmu kencang, yuk bersyukurlah gitu loh. Jadi ketika Anda kembali kepada Tuhan, ya, hisapnya itu tidak akan banyak ya. Beda dengan orang-orang kaya, itu hisapnya yo sik. Ya, duit iki ya omah 10 iki oleh tekondi. Nah, kan seperti itu ya. Terus selama Anda jadi orang kaya, ya. Ono tonggomu sebelahmu itu loh, mangannya ndak iso, ya. Mangannya si utang. Kau tidak peduli, apa ya tidak kena teman-teman ya. Jadi kita ini harus bisa melihat dari sisi yang positif gitu loh ya. Setiap peristiwa yang ada di dalam diri kita ya teman-teman Selasa Pon, itu kita harus bisa melihat apa yang bisa kita dapatkan, manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa hidup saya yang banyak masalah gitu. Ya, kalau Anda punya seperti itu, punya pola pikir seperti itu, maka masalahmu itu tidak akan berat gitu ya. Ya, masalahmu itu akan enteng, tidak akan berat. Ya, tapi kalau Anda katakanlah berpikir sebaliknya, ya,
kalau misalkan masalahmu itu katakanlah ibaratnya ya, Anda ini wis hancur ya, kesadaran diri Anda tidak ada. Ini malah berbahaya. Anda sudah hancur, kesadaran diri Anda tidak ada. Ini sangat berbahaya. Ini yang harus Anda sikapi ya. Hidup itu loh ya, mek sak piring gitu ya. Sak piring, rong piring, telung piring, apalagi kalau sudah tua ini. Ya, sak piring itu bisa dipecah dari dua. Pagi dan malam hari. Ya, maghrib lah, pagi dan sore hari. Loh ya. Yang penting apa? Iso gawe ibadah. Mikiro ibadah. Jangan memikir hal-hal yang negatif yang sudah terjadi di masa lalu. Ya. Jangan lenyapkan dendam, lenyapkan kebencian. Ya apa carane kita itu resik-resik hati, resik-resik pikiran, resik-resik tindakan. Ya, karena hidup kita itu juga tidak lama ya. Hidup kita itu ya koyok mampir ngombe ya. Makanya ketika kita bekerja, ya, berpikirlah seolah-olah Anda hidup selamanya. Tapi ketika kita ngomong masalah ibadah, berpikirlah seolah-olah besok Anda meninggal dunia. Ya. Nah, kalau Anda bisa punya mindset nih, punya pola pikir semacam ini, saya rasa akan banyak hikmah, akan banyak pelajaran yang bisa Anda dapatkan. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi Anda ya, bisa membangkitkan semangat Anda sehingga Anda bisa sukses, sehingga Anda bisa jaya dalam situasi dan kondisi apapun ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.